Benito Mussolini lahir pada 29 Juli 1883 di sebuah desa kecil bernama Dovia di Predepio, Italia. Ayahnya Alessandro Mussolini adalah seorang pandai besi yang juga aktif dalam gerakan sosialisme. Saking kagumnya pada pemimpin revolusioner, ia memberi nama anaknya Benito dari Benito Juarez, yaitu presiden Meksiko, dan Amilcare dari Amilcare Cipriani, aktivis sosialisme Italia, dan Andrea dari Andrea Costa, tokoh sosialis lainnya. Sementara itu, ibunya, Rosa Maltoni, adalah seorang guru sekolah yang taat beragama Katolik. Sejak kecil, Mussolini sudah menunjukkan sifat keras kepala dan pemberontak. Saat sekolah di asrama Salesian Faenza, dia sering berkelahi dan menentang aturan. Bahkan pernah ada insiden di mana dia menusuk seorang teman sekelas dengan pisau kecil. Akibatnya ia dikenai hukuman berat. Namun meskipun suka melawan, Mussolini tetap berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan sertifikat sebagai guru sekolah dasar pada tahun 1901. Ayah yang seorang sosialis sangat berpengaruh dalam membentuk cara berpikir Mussolini. Dari kecil, ia sudah terbiasa mendengar tentang perjuangan kelas dan nasionalisme dari tokoh-tokoh seperti Giuseppe Mazzini dan Giuseppe Garibaldi. Selain itu, dia juga tertarik dengan ide-ide anarkismenya yang lebih radikal. Pada tahun 1901, untuk menghindari wajib militer, Mussolini pindah ke Swiss. Di sana dia bekerja sebagai buruh dan mulai aktif dalam gerakan sosialisme. Ia menulis artikel untuk surat kabar sosialisme L'Avvenire del Lavoratore dan sering memberikan pidato kepada para pekerja. Ia juga menjabat sebagai sekretaris Serikat Buruh Italia di Lausanne. Selama di Swiss, Mussolini banyak membaca buku filsafat dan teori sosial. Ia mempelajari pemikiran Friedrich Nietzsche, Vilfredo Pareto, dan Georges Sorel. Dari Nietzsche, ia mengadopsi gagasan tentang kekuatan individu dan kritik terhadap moralitas tradisional. Dari Sorel, ia belajar tentang pentingnya kekerasan dan aksi langsung dalam menggulingkan sistem yang dianggap gagal. Semua pemikiran ini membentuk cara pandangnya yang lebih radikal. Pada tahun 1904, Mussolini kembali ke Italia setelah mendapatkan amnesti bagi para penghindar wajib militer. Ia pun menjalani tugas militernya selama 2 tahun. Setelah itu, ia bekerja sebagai guru dan semakin aktif dalam dunia politik. Tahun 1909, ia pindah ke Trento, saat itu masih menjadi bagian dari Austria-Hongaria, dan bekerja sebagai editor surat kabar sosialisme L'Avvenire del Lavoratore. Namun, aktivitas politiknya membuat ditangkap dan diusir dari Austria-Hongaria. Ia pun kembali ke kampung halamannya di Forli dan mengelola surat kabar Lotta di Klassi. Selain itu, ia juga menulis novel berjudul El Amante del Cardinale yang isinya sangat menentang gereja. Namun, setelah beberapa tahun, novel itu ditarik dari peredaran karena Mussolini mulai berdamai dengan Vatikan. Pada tahun 1912, karir politiknya semakin menanjak. Ia diangkat sebagai editor surat kabar sosialisme terbesar di Italia, Avanti. Di bawah kepemimpinannya, oplah surat kabar itu melonjak drastis. Mussolini menjadi salah satu pemimpin sosialis yang paling berpengaruh di Italia. Namun seiring waktu, pemikirannya mulai berubah. Awalnya ia adalah seorang Marxis sejati yang percaya bahwa sosialisme harus memperjuangkan kesetaraan bagi semua orang. Tapi setelah membaca lebih banyak teori dan melihat situasi dunia, ia mulai ragu. Ia menganggap sosialisme terlalu lemah dan terlalu banyak kompromi. Nietzsche mengajarkan bahwa dunia ini bukan tentang kesetaraan, melainkan tentang kekuatan dan perjuangan. Dari Sorel, ia belajar bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi dengan kekerasan, bukan dengan debat atau negosiasi. Mussolini pun mulai meninggalkan gagasan sosialisme yang sebelumnya ia anut. Perubahan pemikiran ini menjadi awal dari perjalanan Mussolini menuju fasisme, sebuah ideologi yang akan mengubah Italia dan dunia selamanya. Setelah keluar dari Partai Sosialis Italia, Benito Mussolini tidak tinggal diam. Ia mulai membentuk gerakan politik baru. Pada 23 Maret 1919, ia mendirikan Fasci di Combattimento atau kelompok pejuang. Awalnya kelompok ini tidak terlalu dikenal dan hanya memiliki sedikit pengikut. Namun Mussolini terus bekerja keras menyebarkan ide-idenya. Pada tahun 1921, kelompok ini berkembang menjadi Partai Fasis Nasional. Partai ini menarik banyak orang yang kecewa dengan kondisi Italia saat itu, termasuk veteran perang, kaum nasionalis, dan masyarakat yang merasa pemerintah tidak mampu mengatasi masalah negara. Mussolini menjanjikan ketertiban dan kejayaan bagi Italia sehingga partainya semakin populer. Pada Oktober 1922, situasi politik Italia semakin kacau. Pemerintah lemah, ekonomi memburuk, dan rakyat tidak puas. Mussolini melihat ini sebagai peluang emas untuk merebut kekuasaan. Ia kemudian mengorganisir aksi besar-besaran yang dikenal sebagai Pawai ke Roma atau Marcia su Roma.
Dalam aksi ini, ribuan pendukungnya berjalan menuju ibu kota untuk menekan pemerintah agar menyerahkan kekuasaan kepadanya. Pada 24 Oktober 1922, di depan 60.000 pendukungnya di Napoli, Mussolini dengan percaya diri berkata, "Kami ingin memerintah Italia." Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri saat itu, Luigi Facta, menyadari ancaman ini dan berusaha mengambil tindakan dengan menetapkan status darurat militer. Namun Raja Italia, Victor Emmanuel III, menolak menandatangani keputusan tersebut karena takut akan terjadi perang saudara. Akhirnya pada 30 Oktober 1922, Raja Victor Emmanuel III menyerahkan kekuasaan kepada Mussolini. Dengan dukungan militer, pengusaha, dan kelompok nasionalis, Mussolini berhasil mencapai tujuannya tanpa harus berperang. Setelah berhasil menekan pemerintah, Raja Italia akhirnya menunjuk Benito Mussolini sebagai Perdana Menteri pada 29 Oktober 1922. Saat itu Mussolini baru berusia 39 tahun, menjadikannya Perdana Menteri termuda dalam sejarah Italia. Penunjukan ini menjadi titik awal perubahan besar di Italia. Mussolini mulai mengatur sistem politik sesuai keinginannya. Ia menggunakan propaganda dan taktik kekerasan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dengan dukungan kelompok militer dan paramiliter, ia memastikan bahwa kekuasaannya tidak akan tergoyahkan. Setelah menjadi Perdana Menteri, Mussolini tidak puas hanya dengan itu. Ia ingin menjadi penguasa mutlak. Untuk itu, ia melakukan beberapa langkah, melemahkan parlemen sehingga keputusan pemerintahan lebih banyak ditentukan olehnya, menggunakan intimidasi dan kekerasan untuk menekan pihak yang tidak setuju dengannya, menghapus kebebasan pers sehingga media hanya boleh memberitakan hal-hal yang mendukungnya. Puncaknya pada tahun 1925 setelah terjadi beberapa insiden politik, termasuk pembunuhan Giacomo Matteotti, seorang tokoh oposisi. Mussolini secara terbuka menyatakan dirinya sebagai diktator Italia. Setelah itu, ia membubarkan semua partai politik lain dan menjadikan Partai Fasis Nasional sebagai satu-satunya partai yang diperbolehkan di Italia. Dengan langkah-langkah ini, Mussolini berhasil mengubah Italia menjadi negara dengan sistem pemerintah totaliter, di mana semua aspek kehidupan masyarakat dikendalikan oleh pemerintah fasis. Pemerintahannya akan bertahan hingga tahun 1943, membawa Italia ke dalam aliansi dengan Jerman Nazi dan akhirnya terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi setelah berkuasa, Benito Mussolini berusaha memodernisasi Italia dengan membangun banyak fasilitas umum. Ia membangun jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, stasiun kereta, hingga panti asuhan. Mussolini juga melakukan proyek besar seperti mengeringkan rawa untuk dijadikan lahan pertanian dan menanam kembali hutan yang sudah rusak. Dalam 20 tahun pemerintahannya, anggaran untuk pembangunan sekolah meningkat hampir 7 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selain membangun infrastruktur, Mussolini juga membuat berbagai program untuk meningkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah memberikan bantuan makanan, layanan kesehatan, asuransi kerja, tunjangan pengangguran, dan perumahan bagi rakyat. Bahkan ada juga program liburan berbayar bagi pekerja. Semua ini dilakukan untuk membuat rakyat lebih sejahtera dan memperkuat dukungan terhadap pemerintahannya. Pada tahun 1929, Mussolini menyelesaikan konflik panjang antara Italia dan Gereja Katolik dengan menandatangani Perjanjian Lateran. Dengan perjanjian ini, Italia mengakui kota Vatikan sebagai negara merdeka dan sebaliknya, Gereja Katolik juga mengakui pemerintahan Italia. Kesepakatan ini membuat hubungan antara gereja dan negara menjadi lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan dukungan rakyat terhadap Mussolini. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Mussolini menindas orang-orang yang tidak setuju dengannya. Ia membentuk polisi rahasia untuk mengawasi rakyat dan menindak siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Semua partai politik selain partai fasis dilarang, sehingga Italia menjadi negara satu partai di mana Mussolini memegang kendali penuh. Ia juga melarang pemogokan kerja agar rakyat tetap bekerja tanpa gangguan. Mussolini ingin mengembalikan kejayaan Italia seperti zaman Kekaisaran Romawi. Ia mencetuskan ide Italia La Prima, yang berarti Italia yang utama, dengan tujuan memperluas wilayah ke Laut Mediterania, Afrika Utara, dan Ethiopia. Ide ini disebarluaskan melalui propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat. Untuk mewujudkan ambisinya, Mussolini melakukan berbagai serangan ke negara lain. Pada tahun 1923, ia mengirim pasukan ke Libya untuk menguasai wilayah itu sepenuhnya. Pada tahun yang sama, ia juga memerintahkan pasukan Italia untuk mengebom Pulau Corfu, Yunani. Selain itu, pada tahun 1939, Mussolini menguasai Albania dan menjadikannya bagian dari wilayah Italia. Pada tahun 1936, Mussolini membentuk aliansi dengan Jerman Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Kerjasama ini disebut Paksi Roma Berlin, yang kemudian membuat Italia terlibat dalam Perang Dunia Kedua.
Italia berperang bersama Jerman dalam berbagai pertempuran, tetapi banyak mengalami kekalahan. Akibatnya kekuasaan Mussolini semakin melemah dan akhirnya berujung pada kejatuhan rezim fasisnya. Melalui kebijakan-kebijakannya, Mussolini berusaha menjadikan Italia sebagai negara kuat dan berpengaruh. Namun ambisinya yang terlalu besar, terutama dalam perang dan ekspansi wilayahnya, justru membawa Italia ke dalam krisis dan membuatnya jatuh dari kekuasaan. Pada 10 Juni 1940, Benito Mussolini membawa Italia masuk ke dalam Perang Dunia Kedua di pihak Jerman Nazi dan Jepang yang disebut Blok Poros. Mussolini yakin bahwa Jerman akan memenangkan perang dengan cepat, dan ia ingin Italia mendapatkan bagian dari kemenangan tersebut. Dengan ambisi memperluas wilayah, Mussolini berharap Italia bisa menjadi kekuatan besar di Eropa dan Mediterania. Namun kenyataannya tidak semudah yang ia bayangkan. Militer Italia tidak siap untuk perang besar. Pasukan kurang terlatih dan sumber daya terbatas. Akibatnya Italia mengalami banyak kekalahan di berbagai medan perang, termasuk di Afrika Utara dan Balkan. Semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa Italia tidak bisa bertahan. Pasukan sekutu, terutama Inggris dan Amerika Serikat, mulai merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Italia. Ekonomi Italia semakin memburuk, rakyat menderita karena kekurangan makanan dan banyak tentara yang gugur di medan perang. Kondisi ini membuat rakyat dan bahkan orang-orang di dalam pemerintahan mulai kehilangan kepercayaan kepada Mussolini. Banyak yang mulai melihatnya sebagai pemimpin yang gagal. Pada 25 Juli 1943, Dewan Agung Fasis mengadakan pertemuan dan memutuskan bahwa Mussolini harus mundur. Raja Italia Vittorio Emanuele III mendukung keputusan ini dan segera memerintahkan penangkapan Mussolini. Setelah ditangkap, Mussolini ditempatkan di sebuah lokasi rahasia untuk mencegah Jerman menyelamatkannya. Sementara itu, Italia mulai bernegosiasi dengan sekutu untuk keluar dari perang. Pada 12 September 1943, pasukan Jerman berhasil menemukan dan membebaskan Mussolini dalam operasi penyelamatan yang dramatis yang dikenal sebagai Operasi Itz. Setelah dibebaskan, Mussolini tidak lagi memimpin seluruh Italia, tetapi hanya mengendalikan wilayah utara yang dikuasai Jerman. Wilayah ini disebut Republik Sosial Italia dan Republik Salo. Namun pada kenyataannya, negara ini hanyalah boneka Jerman. Mussolini tidak lagi memiliki kendali penuh dan banyak rakyat Italia justru melawannya. Pada awal 1945, pasukan sekutu semakin mendekati Italia Utara dan kekuatan Jerman di wilayah itu semakin melemah. Melihat situasi yang semakin memburuk, Mussolini mencoba melarikan diri ke Swiss bersama kekasihnya, Clara Petacci. Namun pada 27 April 1945, mereka tertangkap oleh kelompok pejuang Italia di dekat Danau Como. Keesokan harinya, 28 April 1945, Mussolini dan Clara dieksekusi di tempat tanpa pengadilan. Jenazah mereka kemudian dibawa ke Milan dan digantung terbalik di depan umum sebagai simbol berakhirnya era fasisme di Italia. Setelah kejatuhan Mussolini, Italia mulai berbenah. Pada tahun 1946, rakyat Italia mengadakan referendum untuk memilih apakah mereka ingin tetap menjadi kerajaan atau berubah menjadi negara republik. Hasilnya mayoritas rakyat memilih republik dan monarki dihapuskan. Mussolini yang pernah bermimpi menjadikan Italia sebagai kekuatan dunia justru berakhir tragis. Kebijakan-kebijakan ambisiusnya, terutama keputusan untuk masuk ke Perang Dunia Kedua, menjadi salah satu penyebab utama kejatuhannya. Kepemimpinan Benito Mussolini membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial Italia. Dengan menerapkan sistem satu partai, Mussolini menghapus demokrasi dan menindas oposisi politik. Kebebasan pers dan hak-hak sipil lainnya dibatasi, menciptakan suasana ketakutan dan kontrol pemerintah yang ketat. Selain itu, propaganda digunakan secara luas untuk membentuk opini publik dan menanamkan ideologi fasis. Di sisi lain, rezim Mussolini melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya membantu modernisasi Italia dan menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Namun, manfaat ekonomi ini seringkali dibayangi oleh kebijakan represif dan keterlibatan Italia dalam perang yang merugikan. Keputusan Mussolini untuk bergabung dengan Blok Poros dalam Perang Dunia Kedua memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi Italia. Kekalahan militer, pendudukan asing, dan kehancuran ekonomi meninggalkan luka mendalam yang mempengaruhi negara tersebut selama bertahun-tahun setelah perang berakhir. Keberhasilan awal Mussolini dalam merebut kekuasaan menginspirasi gerakan fasis dan otoriter di negara-negara lain. Rezimnya menjadi model bagi pemimpin seperti Adolf Hitler di Jerman yang mengadopsi elemen-elemen fasisme Italia dalam membentuk ideologi Nazi. Hal ini berkontribusi pada penyebaran totalitarianisme di Eropa dan meningkatkan ketegangan yang memicu Perang Dunia Kedua.
Kejatuhan Mussolini dan dampak negatif dari pemerintahannya memberikan pelajaran penting tentang bahaya otoritarianisme dan ekstremisme politik. Pengalaman Italia di bawah rezim fasis menekankan pentingnya menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Warisan Benito Mussolini dan fasisme Italia adalah campuran kompleks antara upaya modernisasi dan kebijakan represif yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Meskipun ada beberapa pencapaian dalam pembangunan infrastruktur, dampak negatif dari rezim fasis jauh lebih besar, meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam sejarah Italia dan dunia. Penting bagi generasi mendatang untuk memahami dan mengingat periode ini sebagai peringatan akan bahaya ideologi totaliter dan nilai tak ternilai dari kebebasan dan demokrasi.